Halo Pak Hananto dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Axel Gabriel Tular dengan NIM 0104 32000035. Dan melalui video ini, saya ingin menjelaskan mengenai cara membuat Google Form dan Cronbach Alpha. Baik, untuk memulai tentunya kita harus mulai dengan Google Form terlebih dahulu. Kita memerlukannya sebagai data. Nah, untuk membuat sebuah Google Form itu bisa untuk banyak hal, seperti kuesioner dan lain-lainnya. Dalam kasus ini, kita akan membahas cara membuat kuesioner dalam bentuk Google Form. Nah, sebelum itu, kita harus sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dijadikan kuesioner, yaitu dalam bentuk Google Form. Nah, setelah kita sudah memiliki konsepnya, dan di sini sudah terdapat 7 pertanyaan seperti yang ada di layar, kita hanya langsung membuka halaman Google Form yang ada di Google. Kemudian, setelah kita mendapatkannya, kita tinggal buka Google Formulir yang di bagian pribadi, karena ini dibuat oleh individual. Nah, kemudian kita memulai formulir baru, yaitu dari yang kosong, ataupun jika ingin menggunakan template-template yang tersedia juga itu diperbolehkan, hanya tergantung preferensi masing-masing. Kita akan mulai dari yang kosong terlebih dahulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita hanya perlu mengedit-edit sesuai kemauan kita, dan juga ini bisa sebebas-bebasnya sesuai desain yang kita mau. Seperti pada awal, mungkin kita sebaiknya menaruh judul agar orang-orang yang saat membuka formulir, mereka mengetahui kuesioner ini untuk apa. Seperti misalnya kuesioner untuk keadaan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Kita bisa membuat seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menaruh deskripsi formulir dan lain sebagainya. Kemudian, jika kita ingin pada awalnya menaruh kolom identitas agar kita bisa mendapatkan data identitas dari para responden, kita hanya perlu mengetikkan pertanyaan di section yang ini, yaitu seperti nama lengkap. Ketika sudah, Google Formulir bisa secara otomatis mengedit kolom jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang kita mau, yaitu nama lengkap. Kita hanya tinggal menulis teks jawaban singkat, karena nama tidak sepanjang paragraf-paragraf yang ada. Kemudian kalau kita ingin menambah-nambah, misalnya ingin menanyakan nomor handphone, atau misalnya alamat, universitas dari mana, itu tinggal tambahkan pertanyaan seperti ini, yang ada tanda plus. Kemudian kita bisa mengubah kolom jawaban yang sesuai yang kita mau. Bisa jawaban singkat, seperti untuk nama lengkap, paragraf, ataupun pilihan ganda, seperti ini, opsi-opsi. Kemudian juga bisa kotak centang, itu sesuai preferensi masing-masing. Oke, setelah kita sudah mengedit-edit dan juga mengatur seluruh format kuesioner agar sesuai dengan kemauan kita seperti yang ada di layar ini, seperti ini, kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang ada di dimanapun itu. Seperti misalnya di sini ada di Google Docs. Jika sudah sesuai, kita hanya perlu mengirimkannya dalam bentuk link kepada orang-orang yang kita akan berikan. Di sini bisa melewati banyak hal, dan kita hanya perlu, misalnya kita ingin kirim melalui email. Kita bisa email ke siapapun itu, mengetik nama emailnya di sini, ataupun kita ingin membagikan link. Nah, di sini adalah yang menarik adalah kita bisa perpendek URL-nya. Nah, itu bisa opsional, tergantung preferensi masing-masing. Jika sudah, kita bisa salin linknya, ya, disalin ke papan klip. Ini sudah siap untuk kita bagikan kepada siapapun yang akan kita bagikan kuesioner ini. Ya, baik. Setelah kita sudah membagikan formulirnya, kita bisa melihat di bagian Google Form yang tadi kita buka dari Google, itu terdapat kolom jawaban. Nah, misalnya sudah terdapat jawaban, seperti yang sudah tertera di layar, itu akan muncul jumlah jawabannya di sini. Nah, kita bisa melihat berbagai macam cara untuk melihat jawaban ini. Seperti kita bisa lihat ringkasannya, kita mendapat berbagai chart yang bisa kita nikmati dan kita gunakan dalam penelitian atau apapun yang kita akan gunakannya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga masing-masing dari pertanyaannya, berapa jawaban dari masing-masing responden. Kemudian secara individual juga kita bisa melihat. Nah, ini tergantung preferensi masing-masing. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua jawaban ini, kita harus memindahkan semua jawaban-jawaban yang ada ini masing-masing ke dalam Excel atau tidak spreadsheet yang ada di Google. Itu kedua sama saja, bisa pilih sesuai kemauan masing-masing. Nah, kemudian
ini adalah bagian di mana kita akan masuk kepada Cronbach Alpha. Nah, seperti di sini, ini merupakan contoh daftar dari yang sudah saya masukkan dari berbagai macam responden yang sudah ada. Di sini terdapat nama-nama yang sudah mengisi formulir para responden. Kemudian di sini adalah pertanyaan 1 sampai 7 dan juga jawaban dari para responden di setiap nomor yang ada. Nah, ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, kita hanya pertama perlu membuat kolom seperti ini, yang terdapat items or questions, kemudian sum of the item variances, variances of total score, dan juga Cronbach alpha-nya. Nah, sebenarnya untuk mencari Cronbach alpha itu hanya di tabel yang ini. Namun, karena Cronbach alpha memiliki rumus, maka dari itu kita harus membuat 3 kolom lainnya untuk mencari masing-masing variabel yang dibutuhkan oleh Cronbach alpha. Kita akan lanjut kepada variabel pertama yang akan kita cari, yaitu items per questions-nya. Ini maksudnya adalah berapa jumlah pertanyaan yang ada kita gunakan. Nah, misalnya kita menggunakan banyak pertanyaan, untuk menghitung satu persatu mungkin cukup ribet. Namun, kita bisa menggunakan rumus yang cukup mudah, yaitu kita bisa menggunakan fungsi yaitu sama dengan count A, buka kurung, kemudian kita bisa blok semua daftar pertanyaan yang kita miliki secara mendatar seperti ini. Jika kita memiliki banyak, kita bisa terus geser sampai akhir dari pertanyaan. Nah, di kasus ini kita hanya memiliki 7 pertanyaan, jadi kita berhenti sampai di kolom K. Terlepas, kemudian kita tutup kurung. Enter, dan kita mendapatkan angka 7, yaitu sesuai dengan jumlah pertanyaan kita, yaitu 7 pertanyaan. Kemudian kita lanjut kepada variabel yang kedua, yaitu sum of the item variances. Nah, sebenarnya variances ini adalah fungsi yang sangat dibutuhkan dalam mencari Cronbach alpha. Nah, untuk apa? Karena variances ini akan menghitung jarak dari setiap dataset yang ada ini dengan mean-nya, yaitu rata-ratanya. Nah, maka dari itu untuk membuat variances, yang pertama yaitu adalah sum of the item variances, ini merupakan item-itemnya Q1, Q2, Q3, sampai Q7. Nah, untuk membuatnya itu sebenarnya cukup mudah dengan hanya satu fungsi saja, dengan satu rumus, yaitu pertama kita membuat dulu untuk kolomnya agar kita tidak bingung, yaitu ini adalah untuk variances. Nah, kemudian kita langsung mulai kepada yang Q1, kita langsung membuat var titik P, buka kurung, kita blok dari atas, dari responden pertama sampai responden yang terakhir paling bawah. Kemudian kita tutup kurung, dan kita langsung mendapat total variances dari Q1. Nah, untuk mendapat yang lainnya, sampai di Q7, kita hanya perlu drag yang di ujung sel ini, kita langsung saja tarik sampai ke Q7. Nah, seperti ini kita sudah langsung mendapatkan semua variances dari item-item ini per item. Nah, untuk masuk kepada variabel yang kedua, itu sum of the item variances, itu cukup mudah. Karena pada awalnya hanya dikatakan sum, jadi kita harus menjumlahkan semua variances yang ada ini. Jadi hanya dengan satu fungsi, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita select semua yang ada di sini untuk setiap variances per item. Kita lepas, kemudian kita buat tutup kurung. Dan ketika kita enter, kita mendapatkan sum of the item variances, yaitu variabel yang kedua. Setelah itu, kita lanjut kepada variabel yang ketiga, yaitu variances of total score. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang variabel kedua, yaitu sum of the item variances. Namun yang berbeda adalah ini merupakan variances dari total score yang ada. Total score dari apa? Yaitu dari setiap responden. Tadi kita mengerjakannya seperti ini untuk per item. Nah, ketika kita akan melihat total score dari per responden, setiap responden, maka kita akan melihatnya secara horizontal seperti ini. Karena itu akan merepresentasikan masing-masing dari responden. Nah, untuk itu, untuk mempermudah kita mengerjakan
rumusnya, kita perlu membuat satu kolom yang baru lagi, yaitu di sini untuk total. Total apa? Yaitu total untuk setiap responden yang ada. Kita akan membuatnya di sini. Baik, kemudian kita harus masukkan rumus yaitu sum. Mengapa sum? Karena kita akan melihat total nilai yang sudah diberikan oleh setiap responden yang ada. Nah, untuk mempermudah, kita harus menggabungkannya menjadi satu sel dengan rumus sum. Kemudian kita drag dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7 oleh responden pertama, yaitu yang ada oleh Jeffrey Ronaldi ini. Kemudian kita tutup kurung, dan kita mendapat total nilai jawaban dari Jeffrey Ronaldi. Nah, yang kita harus lakukan adalah melakukan sisanya ke masing-masing responden yang ada sampai yang paling terakhir. Seperti ini, kita tinggal drag seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya, dan langsung muncul hasil dari total skor dari setiap responden yang ada. Ketika kita sudah mendapatkan total skor dari masing-masing responden, kita hanya perlu pergi ke kolom variances of total score, karena dari setiap total score ini kita hanya perlu mencari variances-nya, yaitu dengan bagaimana kita membuat fungsi baru, yaitu dengan var titik p seperti yang di variabel kedua, kemudian buka kurung, dan kita langsung select semua yang ada di sini untuk total dari total score dari setiap responden yang ada. Kemudian kita tinggal tutup kurung dan enter. Kita langsung mendapat variances dari total score dari setiap responden yang ada. Sekarang kita masuk kepada bagian yang paling terakhir, yaitu inti dari semua ini, yaitu untuk Cronbach alpha-nya. Nah, Cronbach alpha ini memiliki rumus yang sebenarnya cukup kompleks, namun kita bisa menirunya dengan baik karena saya sudah membuat catatan yang akan membantu kita dalam mengerjakan Cronbach alpha ini, yaitu seperti ini. Nah, masing-masing dari variabel A, B, C ini merepresentasikan urutan dari setiap variabel yang kita sudah buat tadi. A adalah untuk variabel pertama, B adalah untuk variabel yang kedua, dan C adalah untuk variabel yang ketiga. Jadi kita bisa langsung saja untuk membuat fungsinya, yaitu pertama kita membuka dengan sama dengan, buka kurung, seperti di catatan ini adalah, yaitu A. A adalah items per questions. Nah, kita tinggal select, kemudian A dibagi, buka kurung lagi, kemudian kita pencet lagi yang items per questions, dikurangi 1, kemudian kita tutup kurung. Kemudian dikalikan, buka kurung, kita bisa masuk ke 1 dikurang B, yaitu sum of the item variances, variabel yang kedua, dibagi dengan variabel yang ketiga, yaitu C. Nah, ketika sudah, kita tinggal tutup kurung dan enter. Nah, berikut merupakan hasil dari Cronbach alpha yang kita sudah kerjakan dari bahkan Google Form. Untuk bisa mencapai Cronbach alpha ini, kita memerlukan data semua itu dan dijadikan masing-masing variabel seperti ini, agar pada akhirnya kita bisa memasukkannya dalam fungsi ini untuk mencari Cronbach alpha-nya. Sekian untuk penjelasan mengenai cara membuat Google Formulir dan juga Cronbach alpha dari saya. Terima kasih.